Kali ini saya kedatangan tamu senior besar, senior yang sangat luar biasa. Bicaranya selalu terkait dengan moral, etika, moral dan etika. Pak Ginanjar, apa kabar? Dalam. Apa kabar? Oke. Iya, iya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, Luar biasa. Pokoknya selalu dengan aura-aura positif. aura positif ya. Harus. Ini Selalu kayaknya menciptakan positif thinking dan positif semuanya. Pengennya seperti itu. positif semuanya. Iya harus. Itu bisa menghasilkan berapa anak kalau positif semua itu? Insya Allah ya sekarang masih 4 sih. Ya, kadang berpikiran positif ternyata itu bisa menghasilkan positif yang lain. Temennya baru 2 sudah 4. Ini masalah hal pribadi, tapi nggak masalah. Pokoknya kita itu selalu senang. Ya, kita itu selalu senang Mas. Oke. Jadi alhamdulillah bisa bertemu dengan Mas. Enak sekali ini. Baru kali ini saya kayak berdek gitu loh. Ya apa ini? Saya takutnya itu bicaranya masalah politik dan yang lainnya. Di politik pasti. Enggak. Ini kita ngomong masalah moral, masalah kejujuran, ataukah dibalut dengan kemunafikan? Ini yang mana? Tapi masalahnya moral itu nanti ujung-ujungnya di moral politik. Enggak. Kalau masalah etika biarkan diurusi oleh ahlinya. Kalau kita kan yang diurusi moral siswa, moral kita sendiri. Oh iya. Kenalkan saya juga sebagai guru. Iya, guru ini guru di bawahnya Gunung Sari. Gunung Banyak. Jadi Gunung Sari. Ya, itulah teman-temanku sekalian. Jadi alhamdulillah bisa bertemu di podcastnya Mas Eri ini. Bisa mewarnai sedikit lah, meskipun ya pikiran saya itu agak kacau sebenarnya. Loncat gitu. Oke. Saya menarik ini. Pikirannya agak kacau. Ini tapi gara-gara apa? Apakah gara-gara aplikasi yang begitu banyak sehingga kacau? Masalah aplikasi apa itu? Grab, Shopee, Lazada atau yang lain? Semua kayak aplikasi. Oh iya betul. Ini kan mempermudah kita. Oh, aplikasi itu mempermudah. PMM maksudnya? Bukan, ya kan? Bukan hanya PMM. Iya, lainnya tadi kan Lazada atau Shopee. Iya, PMM. Kayaknya gara-gara PMM ya. Seneng, gara-gara PMM kan seneng ya? Senang sekali saya. Harus saya dukung lah PMM dari Mas Adim ya. Nggak tahu itu dari mana. Kan bos Grab ya. Bos Gojek, bukan Grab. Ya Allah. Jadi ya ini masalah kok malu PMM sih. Enggak, tadi kan seneng. Kemudian kenapa? Karena aplikasi, banyak aplikasi. Aplikasi Shopee, kalau aplikasi Shopee seneng. Kalau aplikasi bisa belanja dengan mudah lah. Kemudian kemudian ya itu kan siapa lagi pasti mempermudah nilai siapa lagi aplikasi ya sebelumnya memang kita itu ya sebagai ya apalah ngarani bahasa kasarnya itu gedibal lah kita gedibal tahu nggak dari bahasa Jawa apa ya kita itu hanya bawahan lah bawahan itu mau apapun siap untuk dinilai. Nilai apapun akan kita terima. Yang penting kan baik, kan gitu kan. Untuk menunjang kinerja kita. Pastinya gitu teman-temanku sekalian. Sahabat-sahabat Mas Eri gitu ya. Tapi kalau boleh tanya, apakah selama ini itu tidak pernah mengeluh dengan banyaknya aplikasi yang digunakan? Oh pasti mengeluh lah. mengeluh itu pasti manusia saya itu mengeluh. Tapi ya jangan berlebihan lah mengeluh. Rugi ya. Jadi kita nikmati prosesnya, menikmati si Bunda, terus kinerja, API, Apple ASN dan yang lainnya di Kota Batu kan banyak. Tapi ya kita ikuti aja lah apa kemauan dari petinggi-petinggi kita untuk menilai kita sebenarnya untuk apa sih ya. Tapi kan harus dievaluasi. Pikiran positif kita kan seperti itu. Jangan sampai belum apa-apa, apa itu ya janganlah. Pokoknya kita nikmati. Semua aplikasi digunakan untuk keperluan kan, untuk keperluan yang mempermudah kita. Tetapi kan juga kita bolehlah kita bicara sedikit. Bicara sedikit gimana? Sudah ada aplikasi, kenapa harus tanyakan lagi? Kan gitu kan? Maksudnya gimana? Maksudnya kita sudah mengisi aplikasi itu dengan data-data yang sudah kita rencanakan. Tetapi ketika aplikasi itu sudah diserap oleh pemangku kepentingan yang membutuhkan data,
kenapa kok di akhir-akhir masih ditanyakan lagi kebutuhan kita. Itulah yang menjadi catatan saya, itu sering saya itu loh, kenapa kita harus buka kertas lagi ya, kita laporkan lagi, kita sudah melaporkan melalui aplikasi ya, kenapa kita harus repot-repot lagi gitu loh. Tadi barusan saya itu ada workshop tentang PMM ini, kebetulan tentang kinerja juga kan. Kinerja yang di Kota Batu sudah selesai, harus disuntik mati, berganti dengan PMM yang rencananya akan dimulai Januari Februari ini, dan di semester 1 ini kita sudah siap untuk penilaian. Ya semoga aja penilaiannya ini bagus gitu kan, kita nikmati saja prosesnya. Tapi kalau misalkan nanti diminta lagi ini laporannya harus diberikan lagi, distempel dan yang lainnya, itu kan membuang waktu saya untuk menyiapkan gitu ya, menyiapkan segala tetek bengeknya. Berarti kan buat apa ada aplikasi ketika kalau endingnya ternyata aplikasi itu hanya sebagai alat saja, bukan goalnya untuk kita itu akan rugi waktu pastinya. Ya jadi jangan selalu merugilah kita ya. Kebanyakan kita itu mengevaluasi, menilai di awal, tetapi nilai akhirnya juga kurang bagus. Kan repot, kayak sepak bola pengennya ganti terus. Pelatih sudah menyiapkan dasarnya dengan bagus, ternyata yang kita kalah akhirnya harus berganti pelatih. Jangan seperti itu. Kayaknya ini menarik ini. Siswa yang ya jelas kan, kalau siswa yang salah maka guru yang salah kan. Pasti kan semacam seperti itu. Saya tanya sekarang, misalkan ini aplikasi itu enggak misalkan sih, saya tanyanya seperti ini, apakah aplikasi itu memang menjawab kebutuhan dan permasalahan guru? Artinya gini, dengan aplikasi semacam itu apakah bisa merubah, karena ngajar itu kan bukan soal pikiran, tapi soal hati. Apakah bisa merubah hati seseorang guru yang sebelumnya mungkin problem dalam artian datangnya sering terlambat, pulangnya duluan dan sebagainya, kemudian apakah aplikasi itu menjawab permasalahan siswa itu? Jawaban itu sulit Mas Eri ya. Tapi kan endingnya aplikasi guru kan kita tidak bisa langsung serta-merta ini bisa mengubah, ini tidak bisa mengubah, tidak. Tergantung kita. Saya tidak mau menjawab itu dulu, tapi kan yang saya jawab itu dari pertanyaan pribadi saya dulu aja. Oke. Guru. Iya. Saya sudah jadi guru, harus siap lah. Dengan segala konsekuensinya, kita sebagai guru harus apa. Tetapi jangan dijadikan guru itu sebagai satu-satunya alat untuk, bukan alat ya, satu-satunya yang dapat nanti mengubah karakter dan yang lainnya. Padahal karakter siswa, karakter peserta didik itu sudah dari bayi ada itu. Siapa yang berkepentingan? Ya orang tuanya lah, bukan gurunya. Guru hanya beberapa menit kita ketemu, mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, berapa ratus menit kita bertemu dengan anak-anak. Tapi kan ternyata yang diserap itu lebih banyaknya justru anak-anak belajar di masyarakat. Berarti yang disalahkan? Tidak perlu ada yang salah. Ini politis omongan saya. Jangan sampai ada yang salah semua. Kan biasa kita disalahkan. Maksud saya ketika ada jawaban semacam itu, berarti sebenarnya yang salah siapa? Ya kita nggak mau mencari kambing hitam lah. Harus bersinergi. Kalau saya itu harus bersinergi lah. Orang tua bertanggung jawab pada pendidikan anak, tidak hanya sekedar menyekolahkan, mencari uang untuk anak jajan dan yang lainnya, tidak, tetapi bertanggung jawab bagaimana anak-anak itu dididik di rumah, memiliki karakter yang luar biasa di rumah. Dasarnya ya di rumah itu dulu. Baru kita sebagai guru menambahkan pengetahuan otak kita, otak anak-anak itu. Baru kita sebul dengan ruh pendidikan itu. Masin. Kita di selain guru, kita juga orang tua. Ya, betul, pasti. Apakah waktu kita itu banyak ke anak kita? Kita ngomong apa adanya ya. Kita ngopeni mendidik anak orang, katakan. Tapi anak kita sering terbengkalai. Bayangkan kita pulang ini berapa, sampai rumah, maskin jam berapa gitu.
Saya jam 5 Jam 5 dari rumah. Dari sampai rumah. Sampai rumah jam 5 sore. Jam 5 sore, Nah, jam 5 sore. Capek. Iya, ya capek lah. Langsung tidur. Ya biasanya lah. Kapan interaksi dengan Kita ngomong sebenarnya itu kan harus ada jawaban pertanyaan saya juga ke jenengan tuh Mas. Gimana? Lah iya itu. Ayo kita bahas bareng lah. Tapi ya ini bicara kita ya, bukan bicara orang tua yang jam 10 bangun sampai pagi, jam 9 tidur dengan kerja semacam itu. Betul. Apakah iya dengan proses semacam itu anaknya itu bisa terlayani di rumah? Terkadang kan keadaan ekonomi keluarga juga berpengaruh juga kondisi. Saya harus bisa mengatakan harus bisa. Kenapa? Anak papat nih. Oh iya, anak papat ini ya, anak 4 ini harus saya didik dengan karakter saya sendiri. Jadi waktu yang sedikit itu menjadi waktu yang luar biasa bagi keluarga saya. Dan saya tidak akan mau membawa pulang segala kegiatan saya yang ada di sekolah, di pekerjaan saya tidak. Rumah untuk keluarga saya. Itu yang saya lakukan. Bagaimana berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Inilah gunanya kita mendidik anak-anak di rumah yang nantinya dibawa ke sekolah. Pastinya seperti itu. Orang tua pun yang profesinya berbeda juga harus seperti itu. Yang penting anak saya sudah saya sekolahkan. Tidak. Pendidikan itu tetap kepada orang tua itu. Jangan sampai kamu serahkan pendidikan itu ke orang lain. Bahaya. Kemarin ada cerita dari istri saya aja, lagi musim bandengan nih. Ya. Orang tuanya menginginkan anak jangan sampai ya mengikuti kegiatan-kegiatan berlebihan lah, bandengan. Ya. Boleh sih boleh, tapi kan sekarang kan lupa waktu. Sampai jam 1 malam masih berjalan kegiatan itu untuk kegiatan seni loh ya. Berat. Ya. Nah, orang tuanya marah-marah, kenapa? Yang mengajak tetangganya. Itu ke anak SD, SD. Pernyataannya apa? Loh, lah wong kula niki lho seneng kalih bandengan. Nah, tapi kok ngajak anake wong, rame akhirnya jadi masalah. Nah, ini yang harus kita mulai pikirkan dari sekarang. Kita tidak mendidik anak-anak orang lain, tapi kita juga harus mendidik masyarakat kita. Ketika kita itu pulang di rumah, kita akan berinteraksi dengan tetangga kita. Berinteraksi dengan keluarga kita itu harus pastilah, tapi dengan sedikit waktu itu ya harus kita manfaatkan dengan baik lah. Iya. Jangan sampai kita habis ya, kita berpikiran seperti itu karena kita berada di dunia pendidikan. Iya, tapi tidak semua orang berada di dunia pendidikan. Kan masalahnya kan itu kan. Nah makanya kan kita nggak bisa kemudian mengeneral bahwa anak di keluarga memang dari pusat pendidikan kan keluarga, masyarakat, sekolah. Tapi tiga itu kan selalu berkaitan dan sekolah ini sebagai ini terputus masih. Iya, sekolah kan sebagai sumber tumpuan hari ini. Betul, luar biasa kita di semalakama ini. Guru gak iso ngajar, mendino dikongkon administrasi terus ya apa administrasi kakek kan. Terus mari kegiatan belajar pokoknya arek-arek maca wis kon maca yo angel tibae jam kosong sering ketinggalan ditinggal gurunya untuk apalagi di bulan-bulan seperti ini kita harus laporan dikejar laporan. Nah, habis itu sudah ada pemeriksaan ini yang harus kita perhatikan Pak. Repotnya kita itu seperti itu tapi ya kita tidak harus patah arang lah. Kita senang lah pokoknya apa yang dinilai oleh atasan kita itu menjadi acuan kita bahwa kita itu harus selalu menjadi yang lebih baik ya. Guru loh masalahnya. Dimanapun harus seperti itu. PNM tidak menjadi masalah bagi saya, tapi porsinya yang kita harus lihat lah. Ini bukan masalah politis ya. Enggak, ini jawaban saya ini politis banget sebenarnya. Tapi ya, ini masalah yang dijawab kan masalah pendidikan dan moral. Tapi kan kita awalnya kan berbicara masalah moral kan. Ini kan kaitannya dengan moral, bagaimana anak itu kan. Ya memang ada kaitannya, tentu ada kaitannya antara aplikasi dan sebagainya. Apakah pengaruhnya memang butuh alat ukur sih, alat ukur. Iya betul. Orang kan? Banyak loh. Guru Indonesia Raya. Guru Indonesia Raya muridnya apalagi berjuta-juta ya. Soalnya kan dari pengalaman kemungkinan atasan-atasan kita yang dulu pernah merasakan bagaimana merosotnya kinerja
pekerjaannya kan, pekerjaannya di pabrik aja harus ada supervisor. Masa kita tidak ada supervisornya? Tapi beda mas. Beda lah, bedanya cuannya. Enggak, Kalau saya enggak. Karena saya kalau ngomong-ngomong perusahaan, saya pernah di perusahaan. Supervisor di kita sama di sana beda. Kalau sana orientasinya jelas hasilnya. Misalkan di marketing ya, targetnya berapa, kemudian terjual berapa, jelas. Kalau kita enggak. Nah itu masalahnya yang perlu kita bicarakan. Targetnya apa, yang dikerjakan apa, hasilnya apa, kadang nggak nyambung. Tapi kalau di perusahaan mas, ketika itu tidak tersampaikan, itu di perusahaan langsung kelihatan angka. Sedangkan kita yang kita kelola adalah sumber daya manusia, dan kita mengelola sumber daya manusia tidak bisa diukur dalam waktu dekat. Betul. Iya kan. Betul. Makanya apalagi yang kelasnya sekolah menengah pertama. Ya mungkin goalnya nanti 10 tahun ke depan. Bagi saya gini loh, belajar itu sekarang kan gurunya belajar terus ya, belajar terus, tanpa kita mempelajari bagaimana karakter siswa kita gitu. Kita belajar pada suatu tempat maupun media gitu ya, tapi kita tidak pernah belajar kepada murid-murid kita. Padahal bagi saya guru itu sudah waktunya belajarnya berbeda. Belajarnya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan murid, itu yang lemah, bukan belajar lagi teori-teori itu enggak. Karena sudah anak-anak sekarang kalau kita terlalu banyak ngomong masalah teori itu sudah lelah sekali. Ya itu kita ngerjakan apa? Iya betul. Kadang kita nggak nyambung, makanya tadi nggak nyambung. Anak-anak itu loh di HP-nya itu kita buka history, yang dibuka kan Yandex. Apa itu yang saya pernah dengar dan sebagainya. Ini kalau gurunya sibuk dengan sendiri-sendiri, yang kita pelajari ternyata sudah. Sebenarnya saya sedikit ada gambaran pengalaman, karena kita itu antara guru yang katanya senior, kita masih junior, tetapi antara kata-kata senior dan junior ini prakteknya hanya dari segi usia saja. Ini kan yang harus kita mentang-mentang beliau sudah senior, nom-nom baik lah. Ini ternyata yang senior, yang akunya senior tidak mau. Ini mohon maaf mungkin kalau misalkan nanti menyinggung tidak. Tetapi kata senior pun kalau misalkan dia di usia muda tetapi memiliki kemampuan, ya bagus dikatakan sebagai senior juga kan. Iya. Tidak terpandang pada usia. Nah ini pas pada waktu pembelajaran. Etiket ini masalahnya. Nah, iya, etiket. Kita masih punya etiket ya. Kita masih punya masalah di situ. Kita punya Jawa kita kan. Iya. Jawa sentris. Tapi ya gimana lah ya. Pokoknya kadang saya itu harus selalu diskusi dengan yang katanya senior, ya, untuk mengatasi anak itu aja kita juga kesulitan. Kadang malah justru yang katanya senior mutung. Ya wis ora gelem pelajaran ku ya kono metu. Iya. Itu ya juga pernah, karena saya mendapatkan teladan seperti itu kan. Tetapi kan kita harus menguji kesabaran kita. Warek metu iki ya apa enake kok bolak-balik metu. Ora gelem pelajaranku ya wis karepmu. Jangan seperti itu. Itu emosional. Saya sebagai guru ya enggak boleh saya marah. Tetapi jangan sampai anak itu keluar dari kelas saya. Kalau saya seperti itu. Oh, berarti dikunci tampilingin, Mas. Ya, dengan kata-kata yang baik. Boleh keluar. Terus pokoknya kamu di dalam ikuti pelajaran. Kalau enggak mau duduk diam mendengarkan. Kalau nggak mau lagi tidur. Ini kalau selama-lamanya kita sebagai guru akhirnya kita tidak bisa mengajari anak-anak itu yang mungkin dia itu bosan dengan muka kita, dengan pelajaran kita. Ya itu yang harus kita perbaiki. Introspeksi diri ya. Katanya kan sekarang cermin ya. Ya PMM itu kan sebenarnya kan harus kita cerminnya agak besar lah. Guru nggak punya cermin. Nah itu, mas saya katakan tadi itu apakah ya kalau ngomong langsung PMM itu bisa menjadi cermin guru? Saya kira kok cermin guru yang paling real dan yang itu bisa untuk berkaca adalah siswa pasti murid, bukan yang lain. Ketika muridnya seperti itu, berarti karena ada faktor guru di situ. Dan kenapa siswanya semacam itu kok ternyata belok-belok, berarti ada yang masalah dengan guru. Sebenarnya cerminnya dari siswa. Kalau makanya saya
kasihlah kesempatan guru untuk mengeksplor bagaimana murid itu. Dan alat ukurnya apa? Bukan guru yang dicarikan nilai, tapi produk dari guru. Sekarang gini, kalau kita berbicara masalah produk ya, mineral, aqua dan sebagainya lah. Apakah dilihat dari penjualnya, pembuatnya? Enggak, tapi dari produk yang dihasilkan. Makanya saya mengatakan yang paling, kalau saya ini yang paling efisien itu menilai ya siswanya. Siswa kemampuannya segini, oh berarti gurunya seperti apa, kan gitu. Bukan kita yang dinilai terus tapi siswanya ditinggalkan. Ini yang jadi masalah. Saya itu masih kadang itu selalu bicara itu dari Ki Hajar Dewantara ingar sosing tulodo itu. Nah, itu contoh. Kita itu ternyata belum bisa menjadi contoh. Kita selalu membuat contoh, memberi contoh ke anak-anak, tetapi diri kita belum bisa menjadi contoh. Oke. Nah, ketika kita sudah siap menjadi contoh, kita di tengah-tengah juga belum bisa menggerakkan itu, menggerakkan bagaimana stakeholder yang ada di sekolahan kita itu bisa memiliki karakter untuk mendidik. Nah, terus bareng yang ketiga apa? Tuturi Handayani. Kita nikmati motivasi ya. Iya. Oke. Betul. Jadi Tuturi Handayani itu ya nanti setelah kita baru yang kedua itu baru kita bisa merasakan Tuturi Handayani. Kita bisa mendorong. Oke lah. Ya, jadi ya perlu kita menteladani itu. Ini apa ya? Podcast yang agak serius sih sebenarnya tadi. Serius banget. Ininya lama-lama. Tapi karena beliaunya ini sangat sibuk. Bentar lagi harus kembali ke sekolah setelah kita tadi ada meeting kecil ya, meeting kecil. Ya alhamdulillah ada kesempatan untuk ngobrol karena waktunya memang nggak memungkinkan dan sekarang kita harus segera kembali lagi ke sekolah. Ya terima kasih Mas Gin. Terima kasih Mas Eri. Nanti bertemu lagi di lain kesempatan kita ngobrol masalah-masalah yang lain yang memang perlu diobrolkan sih. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Monggo.